Itu di kampung saya bukan makan sahur, makan tengah malam. Jam 12 malam sudah bangun makan. Nah, pada moto ni mbok mandri subuh. Tenang, mandri subuh itu mana tengah benih. Celakaannya sudah makan sahur menurutnya padahal makan tengah malam. Karena subuh masih jauh tamak bocok napa yang mematindro. Fatanya bangun 5:30, terlambat tuh di sempajak subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Kali ini kita akan bersama-sama menyaksikan ceramah tarwih yang akan diantarkan langsung oleh Dr. Samsu Alam Usman, MA. Mudah-mudahan ceramah beliau bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa membawa berkah bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidus syuhur. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala as-sawmu li wa ana ajzi'u bihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jamaah tarwih yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, 1444 Hijriah, kita masih mendapatkan izin takdir dari Allah kembali memasuki dan melakukan ibadah di bulan Ramadan di malam yang pertama itu. Semoga kita senantiasa dititipi oleh Allah nantinya mujahadah, semangat dan keinginan yang kuat untuk melaksanakan ibadah sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan yang penuh mubarakah ini. Jamaah sekalian, dalam hadis qudsi seperti yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, as-sawmu li. Firman Allah, puasa itu untukku. Wa ana ajzi'u bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ini maksudnya apa? Bukan ke seluruh ibadah, memang semuanya lillahi ta'ala.
hanya untuk penyembahan kepada Allah, dan bukan ke seluruh ibadah memang hanya Allah yang berhak membalasnya. Lalu kenapa dalam hadis qudsi ini disampaikan puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya? Ternyata dalam penjelasannya dipahami, itulah bentuk keistimewaannya ibadah puasa. Bahwa ibadah puasa itu hadirin, pahalanya tidak dikenal istilah sekurang-kurangnya, juga tidak dikenal istilah sebanyak-banyaknya. Bahwa orang yang berpuasa itu akan dibalas pahala oleh Allah tergantung caranya berpuasa. Makin bagus puasanya, makin tinggi pahalanya. Dan boleh jadi ada orang sudah capek-capek menahan, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan segala hal yang membatalkan puasa, tapi ternyata tidak ada yang dia dapatkan dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Nabi bersabda, "Kan min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-'atasha wal ju'." Betapa banyak orang yang berpuasa, tidak ada yang didapatkan dari puasanya kecuali haus dan lapar. Sehingga dipahamilah hadirin, ibadah puasa itu jangan hanya dipahami bahwa dengan tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri di siangnya Ramadan, lalu berkesimpulan kita puasaku hari ini sudah sempurna. Ternyata belum. Ibadah puasa itu kesempurnaannya harus disertai amalan-amalan yang lain. Tanpa dilakukan ini amalan, menjadikan ini ibadah puasa tidak sempurna. Jamaah sekalian, yang pertama, dan ini merupakan rukun. Hadirin, ini malam pertama Ramadan. Tidak ada ibadah tanpa niat. Nabi bersabda, "Man lam yubayyitis siyama qablal fajri fala siyama lahu." Siapa orang yang tidak berniat puasa sebelum terbit fajar, maka tiada puasa baginya. Maksudnya itu niatnya puasa wajib. Ini puasa wajib. Apakah puasa Ramadan, puasa qada, puasa nazar, semua yang namanya puasa wajib, niatnya harus dinyatakan sebelum terbit fajar dan boleh berulang-ulang. Dalam fikih Syafi'i dianjurkan sebagai bentuk ihtiyatan kehati-hatian pada malam pertama Ramadan. Nah, ini dianjurkan sebagai bentuk kehati-hatian, langsung nyatakan niat 1 bulan penuh untuk berpuasa, di samping diperintahkan berniat setiap malamnya. Jadi sebentar langsung nyatakan niat, saya berniat berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan tahun ini lillahi ta'ala. Di samping diperintahkan berniat setiap malam. Kenapa dikatakan ihtiyatan bentuk kehati-hatian? Jangan sampai terjadi pada malam-malam Ramadan berikutnya terjadi kelupaan berniat atau ketiduran, walaupun tanpa menyatakan niat pada malam itu, lupa misalnya terwakili niatnya pada malam yang pertama.
Yang kedua, dan ini yang menyempurnakan, kalau tadi itu rukun, ibadah puasa itu hadirin harus disempurnakan dengan as-sahur, makan sahur. Jangan dipandang ente makan sahur. Bukan hanya dimaksudkan sebagai penambah kekuatan. Memang itu amalan menyempurnakan ibadah puasa. Rasulullah bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah, muttafaqun alaih. Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya pada makan sahur ada berkah yang dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya saja makan sahur, karena Nabi bilang tasahharu, makan sahur. Jadi makannya waktu sahur. Jangan seperti di kampung saya orang Bone, Pak. Itu di kampung saya bukan makan sahur, makan tengah malam. Jam 12 malam sudah bangun makan. Nah, sepada moto ni mbok mandri subuh. Tenang, mandri subuh itu mana tengah benih. Celakanya sudah makan sahur menurutnya padahal makan tengah malam. Karena subuh masih jauh tamak bocok napa yang mematindro. Fatanya bangun 5:30. Terlambat toli sampai subuh. Sahur. Perlambat sedikit. Jangan terlalu cepat. Bahkan dalam kitab-kitab fadail, anak-anak pun yang tidak berpuasa, wanita haid pun yang tidak berpuasa, bangunkan dia, bangunkan. Suruh dia makan sahur, karena di waktu itu berkah menyebar. Kadang ada jamaah kita terbalik, anaknya sudah bangun, keluar dari kamar, gosok dikasih matan, jeluk lampe sih. Ini bangun lagi, ini tidak apa sotonya besok, kasih habis-habis telur. Padahal justru agama menganjurkan bangunkan dia. Di situ berkah menyebar. Puasa tidak puasa, bangunkan. Kalau ada yang berkata, persoalannya Pak, biasanya kalau itu makan sahur, itu nafsu makan kurang, bahkan kadang hilang sama sekali. Kita makan, makanan dikunyah di mulut, tidak mau masuk. Disorong pakai air seperti mau keluar kembali. Ya, kalau sahur pertama sebentar ini insya Allah nafsu makan semuanya bagus. Kalau sahur-sahur pertama itu memang namun dia gagal nafsu makan atau terundang selera. Kenapa? Siap sop ikan bakar, sate ayam, lengkap. Tapi kalau sahur 25 ke atas, apalagi 27, 28, ibu-ibu sudah capek, agak nasa elektronik capur rumah malam bapaknya. Antu bangin balak bila bini yang muntuk. Sayur sudah dingin, ikan sudah hilang sebelah. Silad kipalab. Apa kata Nabi? Fala tad'uhu. Tetap jangan tinggalkan sahur. Walau ayatajarra ahadukum jur'atan ma'in. Sekalipun kalian bangun saja, minum seteguk air. Atau bangun, kalau susah nafsu makanan, bangun saja minum seteguk air. Kalau ada lagi bilang, biar air Pak susah masuk, sebaiknya Bapak besok periksa ke dokter. Yang kata makanan lain, masa seteguk air tidak bisa masuk. Betapa pentingnya. Kenapa Nabi pesan-pesankan begitu? Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Ini yang kedua. Yang ketiga, saya percepat.
itu salat itu ibadah puasa harus disertai dengan salat tarawih. Orang yang berpuasa tidak salat tarawih, puasanya tidak sempurna. Satu rangkaian. Makanya pensyariatan itu salat tarawih sama-sama tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah disyariatkan puasa Ramadan. Di tahun itu juga disyariatkan untuk menegakkan salat tarawih. Ada yang bilang sebenarnya Pak itu salat tarawih itu juga yang dimaksud salatul lail. Tarawih itu tidak ada. Yang ada salatul lail. Keliru memahami tadi. Karena salat lail sudah ada sejak awal-awal di Mekah. Awal-awal Islam, Rasulullah sudah diperintahkan menegakkan salat lain. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai Nabi yang berselimut, bangunlah di waktu malam, tegakkan salat malam walaupun hanya beberapa rakaat. Perintahnya itu sudah ada sejak di Mekah, awal-awal Islam. Sementara salat tarawih nanti disyariatkan setelah datang perintah puasa Ramadan. Makanya ada dua hadis itu mirip bunyinya. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan betul-betul iman kepada Allah dan betul-betul mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya terdahulu. Man sama Ramadan. Dalam hadis yang lain ada juga man qama Ramadana imanan wa ihtisaban. Siapa yang berdiri menegakkan salat di bulan Ramadan. Jumhur muhaditsin itu dipahami itu dalilnya salat tarawih. Kenapa dinamai tarawih? Tarawih itu kan terambil dari akar kata rawaha yurawihu tarwihun, artinya istirahat. Jadi kalau orang bilang salat tarawih, salat istirahat. Kenapa dinamai salat istirahat? Karena dulu Rasulullah ketika menegakkan salat tarawih bersama Rasulullah, setiap selesai 2 rakaat, 4 rakaat diselingi istirahat, bahkan sambil minum-minum dulu. Kenapa istirahat? Terlalu lama berdiri untuk setiap rakaatnya. Itu Nabi untuk 1 rakaat itu menghabiskan 1 surah, bukan 1 juz, 1 surah. Kita di sini kan enggak. Masjid lain kadang pendek. Saya biasa ikut di belakang imam. Ghairil maghdubi alaihim waraddallin. Amin. Summum bukumun umyun fahum la yarji'un. Allahu Akbar. Namun si rahatul raka kumakur jamaah sekalian. Tapi apakah salah? Kalau kita perpendek tidak sepersis yang dicontohkan Nabi, tidak salah. Dalam kaidah ushul fiqh, tagayyurul ahkam bi tagayyuril azminah wal amkinah. Hukum itu bisa berubah karena faktor waktu dan tempat. Sekarang yang dibutuhkan perangsangan. Bagaimana mengundang, mengajak orang, jangan memberatkan supaya mau datang ke masjid berjamaah. Ini salat tarawih hadirin, karena hadisnya fi'liyah bukan qauliyah. Jumlah rakaatnya minimal 2, paling banyak tak terbatas. Bukan 8 rakaat Ustaz, bukan. Saya kira hadisnya ada dari Aisyah. Itu hadisnya witir, bukan tarawih. 20 rakaat itu ijtihadnya Umar bin Khattab. Apakah 20 rakaat sudah maksimal? Belum. Makanya berijtihad Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadikan salat tarawih 36 rakaat. Apakah 36 rakaat itu paling banyak? Belum. Jadi berapa? Tak terbatas. Bisa orang salat tarawih 4 rakaat? Bisa. Pahalanya ya 2 rakaat. Masa mau tarawih 2 rakaat mau dapat pahala 20?
Merecu ya. Jamaah sekalian. Terakhir, ibadah puasa lengkapi dengan as-sadaqah. Satu puasa lengkapi sedekah. Dan umat Nabi Muhammad tidak ada alasan tidak bersedekah. Karena kita ada sedekah tanpa modal. Menunjukkan jalan orang bertanya sedekah. Menjawab pertanyaannya orang yang bertanya sedekah. Bahkan ada yang paling enteng, tak ngomong-ngomong. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyum-senyum saja kepada saudaramu itu sedekah. Macam waca-waca biru ki bawa lori pada tarupa atau sedekah. Ada orang pak biar senyumnya susah didapat. Kalau kedapatan senyum satu kali, gempar orang satu kampung. Apalagi kalau itu sedekah sifatnya materi, benda. Di bulan Ramadan jangan lewatkan. Itu zakat harta hadirin tidak ada hubungannya bulan Ramadan. Tidak ada sebenarnya. Biar di luar bulan Ramadan bisa. Tapi kenapa orang rame-rame keluarkan zakat hartanya di bulan Ramadan? Yang dikejar fadilah dan keutamaannya. Bukan main. Amalan sunat yang kita lakukan di bulan Ramadan itu nilainya sama dengan amalan wajib di luar bulan suci Ramadan. Maka di bulan Ramadan ini, ketika kita punya kesempatan, jangan lewatkan kesempatan untuk menyumbang dan bersedekah. Digunakan untuk pemanfaatan kemaslahatan khususnya di bulan Ramadan ini dalam mensejahterakan dan mensiarkan dan memakmurkan kegiatan-kegiatan amaliyah Ramadan di masjid kita ini. Penutup, saya memberi apresiasi yang disampaikan tadi Bapak Keamanan. Saya sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talok sangat mendukung keamanan. Betul juga itu anak-anak tolong diatur supaya tidak terganggu. Pernah saya Pak, seorang bapak bawa anaknya masih kecil, tarwih. Kacamata aku saya simpan di depan. Begitu salat tarwih itu anaknya jalan-jalan. Nah runtuh kacamata aku, nah lagi. Dia bawa masuk saf. Ini kan leluhnya mas sempatnya tuh. Tiga dan taruh kacamata aku. Akhirnya jamaah pun sama sholat tuh sempatnya. Namanya anak-anak belum mengerti. Jadi memang tepat apa yang disampaikan Bapak Keamanan, bukan dilarang, tapi demi kebaikan mari kita jaga ketertiban kita semua. Tapi anak yang bisa dikasih tahu kalau dalam fikih mumayyiz sudah mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Insya Allah silakan didatangkan untuk senantiasa menghadiri syiar-syiar dan ibadah-ibadah yang kita laksanakan di masjid yang mubarakah ini. Inilah yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita senantiasa dititipi oleh Allah kesehatan lahir batin. Di bulan Ramadan yang penuh mubarakah ini kita senantiasa mujahadah dalam beribadah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.